Halo, selamat pagi rekan-rekan harap dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengarkan video kali ini. Kali ini adalah video tentang penjelasan masih seputaran pragmatics, and today what we're going to talk is about reference and inference. Apa itu reference, apa itu inference? I'm trying to make the simple explanation about those two things, okay? But before we talk further about reference and inference, please understand that pragmatics is closely related to the conversation. Jadi dalam percakapan itu pastinya ada speaker, ada listener, ya kan? Ada yang ngomong, ada yang dengerin. Jadi reference and inference ini terjadi ketika yang ngomong ingin mengacu pada sesuatu benda, misalnya, dan apa yang muncul di kepala listener, oke? Itu yang akan kita bahas sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya silahkan lihat definisi dari reference pertama di layar. Okay, reference is when the speaker refers to something by using some referring expressions or devices. Contohnya ada proper noun, noun phrase, pronoun, indefinite pronoun. Oke. Jadi reference adalah ketika si speaker ingin mengacu pada sesuatu, menunjuk sesuatu dengan menggunakan beberapa bentuk noun, seperti ada pronoun, ada noun, proper noun, ada noun phrase, ada indefinite pronoun gitu. Jadi contoh misalnya seperti ini. Ketika saya misalnya ketemu seseorang dan saya ngobrol, saya bilang, oh I have a new car. Gitu. Ketika saya bilang I have a new car, itu si listener yang dengerin saya ngomong itu akan punya image di kepalanya tentang a new car. Oke, kalau seandainya si listener sudah punya prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya tentang new car, dia mungkin sudah pernah beli mobil baru atau dia pernah melihat bagaimana mobil baru itu, maka image yang ada di kepalanya akan lebih jelas. Contoh misalnya ketika saya bilang I have a new car dan dia emang sudah pernah punya mobil baru atau pernah melihat mobil baru, jadi image yang muncul di kepalanya itu adalah tentang sebuah mobil yang baru datang dan joknya masih dibungkus plastik. Terus bau dashboardnya dia bisa bayangin, terus bentuk catnya apanya dia masih bisa bayangin. Jadi gimana bayangan mobil baru itu benar-benar clear, jelas banget muncul di kepalanya dia. Karena apa? Karena dia sudah punya prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya tentang bagaimana bentuk mobil baru. Oke, bagaimana aroma mobil baru gitu. Jadi ketika saya membuat reference dengan bilang I have a new car, reference saya buat dengan referring expression berupa noun phrase I have a new car. Nah, a new car itu adalah noun phrase-nya. Ketika saya buat reference I have a new car, maka si listener bisa infer atau membuat inference dengan jelas di kepalanya bahwa oh, new car. Dia bisa mencium aroma dashboard baru dan segalanya, oke? Kita coba sekarang lihat definisi dari inference. Inference itu adalah it's when the listener trying to build up image in his or her head using the referring expressions uttered by the speaker. Oke, seperti yang saya bilang tadi, inference adalah ketika si listener mencoba untuk build up image, jadi membuat imagery di dalam kepalanya, visual imagery itu dia mencoba membuat di dalam kepalanya dengan menggunakan referring expressions yang sudah disampaikan oleh speaker tadi. Kalau tadi kan referring expression berupa noun phrase a new car. Bisa juga berupa benda biasa, misalnya I have a car gitu. Jadi a car gitu kan. Bisa juga menggunakan pronoun, tapi itu kan jatuhnya implisit, oke? Jadi sekali lagi, speaker refer to something dengan menggunakan referring expressions. Referring expressions itu bisa berupa proper noun, kata benda, terus bisa berupa noun phrase atau frasa kata benda, bisa berupa pronoun, she, he, it, implicit jadinya ya. Terus bisa juga menggunakan indefinite pronoun seperti misalnya something or everything atau yang seperti itu. Jadi sesuatu yang menggantikan kata benda gitu. Indefinite pronoun. Ini kan saya jelaskan di video yang terpisah ya dengan tentang indefinite pronoun biar nggak bingung gitu. Oke, jadi reference itu dibuat dengan menggunakan referring expression seperti tadi. Nah, inference itu dilakukan oleh listener untuk membuat image di kepala mereka tentang apa yang di-refer oleh si speaker. Oke, jadi itu akan berhasil atau enggaknya itu tergantung dari prior knowledge juga. Kalau si listener punya prior knowledge cukup, maka inference-nya akan menjadi sukses. Kalau enggak, mungkin akan sedikit gagal. Kita coba lihat di slide selanjutnya ya.
Oke, di sini saya buatkan satu tabel gitu. Jadi ada tabel dari kolom pertama ada 3 kolom. Kolom pertama ada prior knowledge. Nah, di prior knowledge ini saya tulis seperti konteksnya gitu. Terus conversation yang terjadi dan remarks-nya. Kita coba lihat dari yang pertama, ada prior knowledge. Di prior knowledge yang pertama itu A and B know Moon Hotel very well. They stayed there when they visited Paris. Oke, jadi konteksnya adalah A dan B ini tahu Moon Hotel itu dengan sangat baik karena mereka pernah stay di sana ketika mereka mengunjungi Paris. Oke, itu knowledge-nya. Jadi mereka tahu banget. Jadi prior knowledge mereka jelas banget tentang Moon Hotel. Kemudian terjadilah percakapan di sini. Si A bilang seperti ini, Moon Hotel is on sale. Terus si B jawab, the one we book. Si A, dia bikin utterance biasa aja, yep. Terus B jawab, gosh, how much? Nah, conversationnya flows very well. It is understandable by both parties karena mereka berdua punya prior knowledge yang cukup. Bahkan si B yang merespon pun, si B yang menjadi listener, dia punya prior knowledge yang cukup bagus karena pernah stay di sana juga kan. Barengan kan jadi stay di sana gitu. Jadi inference-nya itu successful. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua, ini clear reference tapi insufficient prior knowledge. Prior knowledge-nya itu A knows Moon Hotel in Paris very well because she stayed there last year. Sedangkan B knows Moon Hotel only from ads and she never stays there. Jadi prior knowledge-nya si A itu tahu banget Moon Hotel karena dia pernah stay di sana sebelumnya. Sedangkan kalau B, dia taunya sedikit tentang Moon Hotel karena dia tidak pernah stay di sana. Dia taunya cuma dari iklan. Nah, percakapan yang jadi, A akan bilang, Moon Hotel is on sale. Si B jawab, what hotel? Si A langsung jawab lagi, the Moon Hotel in Paris. Don't you know that? Si B jawab, thinking. Yeah, I've ever heard about this hotel ad in. Yeah, I've ever heard about this hotel in ads. Gitu. Jadi dia agak ragu-ragu gitu, maksudnya kayak pernah dengar. Cuman di sini conversation-nya tidak mengalir begitu lancar karena pengetahuan si B tentang Moon Hotel yang di-refer oleh si A itu kurang cukup. Karena dia hanya mendengarkannya dari iklan dan dia nggak pernah stay di sana sebelumnya. Jadi inference-nya itu slightly failed. Oke, kita masuk ke yang kedua. Ini ada beberapa contoh lagi. Di sini implicit reference, jadi reference-nya itu implicit reference, jadi reference itu bisa dibuat implicit plus sufficient prior knowledge. Jadi prior knowledge-nya cukup dan itu bisa successful juga. Contoh, prior knowledge-nya di sini si A and B know Moon Hotel very well. They stayed there when they visited Paris, ya kan? Terus conversation-nya, jadi mereka berdua tahu dengan baik tentang Moon Hotel. Nah, conversation yang terjadi, si A bilang, the place where we stayed in Paris is on sale. Jadi dia refer-nya itu tidak langsung Moon Hotel, tapi the place where we stayed in Paris is on sale. Jadi dia buatnya implicit reference-nya. Nah, si B langsung bilang, Moon Hotel? Si A jawab, yep, gosh, how much? Berjalan lancar meskipun dia memberikan reference-nya implicitly gitu. Tapi karena prior knowledge-nya cukup, akhirnya bisa ditebak juga dengan baik dan conversation flows very well. Sedangkan yang kedua, kalau prior knowledge-nya kurang cukup nih, si A tahu banget tentang Moon Hotel tapi si B kurang tahu, maka percakapannya akan seperti ini. This hotel in Paris is on sale. What hotel? The hotel that I booked last year. Si B diam gitu karena bingung gitu kan. I told you. You did? I can't remember the name. Jadi kayak nggak nyambung karena si A membuat reference implicit kepada si B yang prior knowledge-nya nggak cukup, jadi dia nggak cukup bisa menimpali percakapan itu gitu. Sedangkan jadi conversation-nya nggak berjalan dengan lancar dan inference-nya slightly failed dan potentially causing misunderstanding gitu. Oke, itu dari contoh-contohnya beberapa saya sudah berikan di tabel tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada pertanyaan atau komen atau tambahan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga di press button like dan share biar lebih banyak lagi rekan-rekan Arab yang bisa belajar bersama di channel ini. Dan jangan lupa juga di subscribe if you like this video. Subscribe to get the new updates.
Oke, fresh new content update dari Arab Belajar Bersama. Oke, sampai sini dulu. Nothing else to say. Stay healthy for everyone, and I'll see you again in the next videos. Bye bye.